malam, Muhammad Hatta kumpul dengan Wahid Hasim, mbahnya Gus Dur, rapat dengan Ki Bagus Hadikusumo, dengan Mr. Haji Teuku Muhammad Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, mengadakan rapat mendadak urgent menjelang rapat pertama PPKI tanggal 18 besok. Dalam waktu yang relatif singkat, disepakati untuk meniadakan 7 kata itu, dihapus semua, yang berkenaan dengan Islam, demi persatuan dan kesatuan nasional, supaya bangsa kita ini, semua wilayah-wilayah negara-negara monarki ini, mau meleburkan diri bersama menjadi satu bangsa yang besar. Apalagi, oleh karena usul seperti itu, sampai 4 kali diajukan ke Ki Bagus Gondokusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini 4 kali mengusulkan syariat Islam, 4 kali selama sidang BPUPK bulan Juli. Tapi Ki Bagus Hadikusumo begitu rapat 18 malam. Ya, sekarang kita pakai syariat Islam, guys, ya. Sekarang kita pakai syariatnya dari dari Belanda, peninggalan penjajah Belanda, KUHP. Ini kita nih ya, ini yang dibilang enak aja. Kita minoritas malah pakai hukum minoritas. Ingat, KUHP itu hukum Kristen, ya. Kalau mereka ini tidak boleh bohong loh, guys, ya. KUHP itu adalah hukum peninggalan Belanda. Belanda agamanya apa? Kristen. Belanda misinya apa? Menyebarkan gospel glory. Jadi hukum yang peninggalan Belanda, karena Belanda yang buat hukum, tentu berdasarkan dari iman mereka. Karena mereka misinya adalah gospel glory, gospel, guys. Jadi sekali lagi kita malah pakai hukumnya dari orang kafir, KUHP, hukum dari peninggalan penjajah Belanda yang dengan misi menyebarkan Injilnya, guys. Jadi sekali lagi kita udah banyak ngalah ini, ya. Kita nggak pakai syariat Islam, malah pakai syariat dari KUHP yang punya orang kafir Kristen yang dengan misi gospel glory, guys. Dengan Kiai Wahid Hasim bisa memahami desakan orang Kristen. Kalau kayak gini ceritanya, jangan, hapus saja. Supaya semua mendapat aturan yang sama, satu bangsa untuk semua. Ya, masalah yang berlaku adalah justru hukum penjajah KUHP. Ya, karena kalau belajar hukum ya Anda tahu KUHP itu adalah hukum dengan penjajah Belanda. Jadi ini yang dikatakan enak aja, guys, gitu. Jadi ini nggak adil sebenarnya. Kalau saya katakan ini nggak adil gitu. Karena kita kok malah pakai hukum peninggalan penjajah gitu kan. Soalnya kita kan hukum baru gitu. Jangan adopsi hukum penjajah, guys. Tapi apa dayanya gitu kan. Udahlah nggak pakai saya Islam, pada kita 90% bab itu Islam, pakailah hukum orang kafir, yaitu peninggalan Belanda penjajah itu, guys. Satu undang-undang untuk semua, tidak ada yang merasa diataskan atau direndahkan. Satu untuk semua. Semua langsung aklamasi, oke. Saya terima desakan orang Kristen dan orang Hindu, saya sepakat mencoret semua 7 kata itu. Itu bukan pemberian, tapi desakan. Dan apa yang ada di dalam BPUPKI, saya juga tulis di dalam buku saya yang tadi sudah diterima. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang terus saja, pemberian. Kalau sesuatu karena minta, kita kasih pemberian namanya gitu. Kecuali kita nggak kasih, kita tetap melaksanakan itu kan. Jadi nggak tahu terima kasih, guys. Nih. Udahlah main kanca, main paksa, dikatakan bukan pemberian gitu. Luar biasa ini. Rusaknya akhlaknya. Sitorus di bagian terakhir, di saat saya menolak penerapan syariat Islam, saya sama sekali menolak keras negara khilafah. Saya menolak ide-ide Islam radikal untuk merubah fondasi negara ini. Kisah tentang ini. Siapa mengubah negara ini, guys? Kita tetap Pancasila gitu, ya. Ingat, tidak ada mengubah Pancasila gitu. Mereka ini ya, Pancasila itu lahir dari rahimnya umat Islam. Ingat ya, Pancasila itu umat Islam yang rumuskan, ya. Bahkan mereka yang pengen ganti itu dengan mengubah yang yang saya Islam bagi pemeluknya dan lain sebagainya gitu. Yang rumuskan tuh semuanya umat Islam. Tapi mereka yang ngancam memaksa suruh ubah gitu kan. Selagi ya, Pancasila itu dari produk umat Islam. Itu yang perlu diingat ya. Jangan sampai lupa, itu ada produk umat Islam ya, Pancasila itu diambil dari Quran, semua sila-silanya itu ya sesuai dengan Quran. Makanya yang pertama itu adalah awalnya adalah siapa ketua Malaysia itu ya Allah, guys. Itu mereka paksa untuk ubah gitu. Jadi sekali lagi Pancasila itu adalah produk dari umat Islam, bukan produk dari orang-orang kafir, guys. Saya munculkan di bagian belakang. Kenapa saya sangat keras melawan Islam radikal yang ingin merubah dasar negara, yang ingin merubah Pancasila. Kita tidak pernah Islam itu mengubah dasar negara ya.
Karena Pancasila itu udah tepat dengan Islam, guys. Ingat, sesuatu yang tepat tidak akan kita ubah. Itu yang paham ya. Ya, yang ngubah itu justru Amir Syarifuddin ya dengan PKI-nya itu, Madiun Muso. Jadi kalau dia menunjuk-nunjuk Islam mau ubah Pancasila, salah besar itu ya. Ya paling diubah nanti KUHP-nya gitu. KUHP kan bukan dasar negara, KUHP. Dasar negara itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu tidak akan diubah. Kan sesuai dengan Islam gitu. Kalau sesuai dengan syariat, kenapa kita ubah gitu? Yang kita ubah nanti kalau Islam memimpin ya, tentu KUHP kan kita ubah gitu. Hukum peninggalan penjajah Belanda dengan apa? Dengan yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu yang kita ubah tentunya. KUHP ya, bukan dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, guys. Menjadi negara yang berdasarkan syariat Islam. Nih, Bung Hatta di dalam bukunya Memoir memberikan kesaksian. Aku mengatakan bahwa itu bukan diskriminasi. Bung Hatta memberikan penjelasan. Itu tidak diskriminasi. Betul itu. Sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat beragama Islam. Itu kan hanya aturan untuk. Kan cuma untuk Islam aja gitu. Tapi tidak mengerti mereka ini, guys. Orang-orang yang beragama Islam. Tidak ada diskriminasi. Waktu merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis dari Manado yang ikut serta dalam Panitia 9 tidak ada keberatan apa-apa. Dan pada tanggal 22 Juni itu, Mr. A. Maramis ikut menandatangani Piagam Jakarta dengan 7 kalimat itu. Tapi opsi Jepang tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah kedudukan Kaigun. Kaigun itu daerah pendudukan Angkatan Laut Jepang. Mungkin waktu itu Mr. A. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk orang Islam yang 90% jumlahnya. Tentu. Dan tidak mengikat rakyat Indonesia beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Karena dia cerdas, guys. Maramis itu cerdas itu. Dia tahu kan bunyinya hanya bagi umat Islam. Kalau bagi macam bagi Islam, berarti yang gak saya pilih agamanya apa? Kristen. Islam enggak, ya enggak kena gitu, guys. Logikanya seperti itu gitu. Bukan Undang-Undang Dasar adalah pokok daripada pokok. Sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian dari dasar pokok itu hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, sekalipun yang terbesar, itu dirasakan oleh golongan minoritas sebagai diskriminasi. Ya tidaklah. Minoritas bisa buat apa sendiri gitu. Ya, saya Kristen bagi pengen kan bisa gitu. Ya kan? Jadi kita bawa ini saja ke yang lebih agamis gitu. Masa Anda mau jadi liberal gitu? Ya, Anda sebenarnya gini-gini ya, apa namanya? Jangan penjajahnya misinya gospel glory, gospel gitu. Anda malah mau jadi gospel gitu. Bagaimana bisa, guys? Ya. Mereka harusnya bilang juga, kita juga mau saya Kristen dong bagi penganut kita. Silakan gitu, ya kan? Jadi saya Islam bagi pemeluknya, saya Kristen bagi pemeluknya. Selesai, guys. Sebab itu, kalau diteruskan kata Bung Hatta, kalau itu diteruskan juga pembukaan yang menggandeng diskriminasi itu, maka golongan Protestan dan Katolik dari Indonesia Timur, dari wilayah pendudukan Angkatan Laut Jepang, suka berdiri di luar Republik Indonesia. Aku akan mendirikan negaraku sendiri, silakan Islam mendirikan wilayah negara Islam sendiri. Ini pengakuan Bung Hatta. Nih, di dalam bukunya Memoir. Jadi, itu bukan belas kasihan atau pemberian. Itu desakan. Mungkin secara populasi kita minoritas, tapi ingat, secara geopolitik, wilayah bekas jajahan Angkatan Laut Jepang itu mayoritas di zaman itu. Bali, coba kita bayangkan, Bali, Nusa Tenggara, NTB, NTT, Sulawesi, Ambon. Yang Anda sebut itu ada Islamnya loh. NTB itu mayoritas Muslim loh, guys. Jadi jangan entah balikan fakta ya. Ya, NTB itu mayoritas Muslim loh. Anda cukup sebut daerah-daerah yang mayoritas Kristen gitu atau Hindu Buddha gitu. NTB itu Muslim loh, guys. Luar biasa nih orang. Kalimantan juga. Coba Kalimantan itu, Kalimantan itu ya, itu dekat Jawa dan dekat Malaysia ya. Itu mayoritas Muslim, guys, di Kalimantan itu. Luar biasa nah ini gitu. Yang mayoritas Kristen ada di mana ya? Yang mayoritas Muslim itu ada di Bali, NTT ya, Sulawesi apa tuh? Saya lupa, sebagian Sulawesi, Papua, Timur. Itu saja gitu. Ya kan?
jangan sebutkan NTB, jangan ya, apalagi yang sebutkan itu yang wilayah Muslim itu. Jadi Anda tuh harus jujur di sini menyampaikannya. Bayangkan geopolitiknya, meskipun populasinya masih mungkin besaran Islam, tapi geopolitiknya jika negara Bukan mungkin, pasti gitu. Pakai kata pasti dong. negara di wilayah angkatan laut Jepang tidak menggabungkan diri, yang merdeka cuma sebagian Sumatera dan Jawa. Jawa pun saya nggak yakin seluruhnya akan mau menjadi negara Islam. Sangat kecil. Jadi jangan karena berdasarkan mayoritas populasi yang beragama Islam lebih banyak. Ini pada waktu bukan mau di negara Islam ya. Ingat, Pancasila guys. Aduh, ntar saya... Jadi pada waktu itu mereka bukan mau mendirikan negara Islam, itu poinnya ya. Yang mau mendirikan Islam itu kan yang tadi itu Karmuzakar, siapa lagi? Kartosuryo, itu yang mau mendirikan negara Islam gitu. Bukan orang-orang ini. Yang mau mendirikan mereka itu adalah negara NKRI. Jadi bedakan ya. Anda nggak bisa bedakan mana, masa Anda bisa bedakan mana Karmuzakar dan Kartosuryo dengan mereka-mereka ini gitu. Jadi mereka ini tidak mau mendirikan negara Islam guys, ingat itu. Buktinya apa? Buktinya mereka menyerang Kartosuryo dan Karmuzakar yang memang benar-benar mau mendirikan negara Islam gitu. Jadi selagi ini ya apa yang nggak paham ya. Ini dalilnya kenapa mereka nggak mau gabung karena di Tenggarai akan mendirikan negara Islam itu salah besar ya. Mereka nggak mau gabung kenapa? Karena mereka itu aja, mereka mau apa ya? Sama. Padahal keadaan tuh bukan sama guys. Ingat ya. 95% di kelas itu beragama Islam, 5% bukan Islam. Doanya kan soalnya doa saya Islam gitu, ya. Jangan dibacakan guru, ya. Guru ada mana-mana ya. Alhamdulillahirobbilalamin apa segala macam gitu kan. Nah, murid-murid Kristen kan tinggal diam hati apa gitu. Bukan malah pakai doa yang tidak Islam dan tidak Kristen gitu guys. Bagaimana cara doanya, Pak? Kepada Tuhan Anu gitu. Bagaimana bisa coba? Jadi harus paham di sini guys, ya. Logikanya tuh apa ya? Keadilan itu adalah bukan berarti sama itu suatu keadilan. Saya kasih contoh banyak lagi ya, kayak saya punya anak SMA misalnya apa? Anak SMA dengan anak kuliah. Anak kuliah dengan anak SD. Anak kuliah saya kasih jajan besar misalnya. Jajannya adalah misalnya 50.000, 20.000 sehari. SD paling cuma 5.000 gitu. Kenapa? Karena SD jam 1 udah pulang gitu guys ya. Bahkan itu intinya adalah mereka antar jemput gitu kan. Anak kuliah nih tidak diantar jemput karena berbeda dewasa juga banyak harganya juga mahal-mahal makanan minumannya, mereka juga ada keperluan lain-lain gitu kan, fotokopi segala macam yang nggak dibutuhkan oleh SD. Dan banyak sekali kegiatan anak kuliah itu yang membutuhkan banyak biaya guys, ekstrakurikuler segala macam gitu kan. Jadi keadilan di situ adalah ketika saya kasih yang kuliah lebih besar daripada yang SD. Nah itu keadilan itu. Coba kasih rata. Yang kuliah 5.000, SD 5.000. Ya kacau guys, itu nggak adil namanya. Jadi keadilan tuh bukan berarti sama guys gitu. Ya mayoritas harus didahulukan gitu. Itu logikanya. Yang Kristen sedikit atau non Muslim sedikit, terus Anda merasa hebat begitu? Oh enggak. Geopolitik waktu itu justru mereka yang merasa hebat itu dengan mengancam-ancam, memaksa. Itu orangnya guys ya, kalau udah ngancam-ancam, memaksa itu udah merasa hebat itu. Luar biasa. Mayoritas yang merasa hebat, bukan kita merasa hebat, tapi mereka ini mengancam-ancam dan maksa-maksa gitu kan. Yang non Muslim sangat-sangat besar dan sangat-sangat memiliki bargaining position yang sangat mahal. Ya, bargaining position dengan mengancam aja. Kami nggak mau gabung gitu kan. Udah kita mau gabung, mereka nggak mau gabung gitu. Padahal kita yang udah darah melawan penjajah itu guys, 3,5 abad. Korban, coba Anda hitung korban yang berjatuhan di kaum muslim berapa banyak coba. Dibandingkan yang korban di tengah-tengah mereka coba. Darah kita tertumpah di bumi ini lebih banyak guys. Tapi mereka yang ngambil untung di situ ya, dengan menyamakan semuanya. Ini nggak adil namanya. Nggak adil tuh bukan berarti, gini loh. Kita membangun apa nih? Kita misalnya gini, kita mau berebut kemerdekaan ya. Kita berdiri-berdirian gitu kan. Dari kaum muslimin 100 orang, 95 orang. Kristen cuma 2, Hindu cuma 1, Buddha 1 misalnya. Kita perang nih, kita paling banyak mati gitu kan. Nah, ya masa sama semua dapatnya guys? Nggak bisa lah gitu. Tentu kita paling banyak dapat karena kita paling banyak mengorbankan diri gitu kan. Itu logikanya gitu. Oleh karena itu, Indonesia ini negara kesepakatan.
semua kelompok, semua suku, dan semua agama. Kalau kesepakatan itu tidak tercapai, kita tidak akan bisa lihat peta semuanya. Sumatera pun mungkin sebagian Sumatera Utara tidak mau bergabung. Sulawesi terpecah-pecah dari beberapa negara. NTT sama NTB mungkin beda negara nanti. Kalimantan, kacau kan? Jadi jangan. Ya, yang kacau itu kayak sekarang ya, Timur-Timur lepas ya. Kenapa? Ketidakadilan guys ya. Sebenarnya kuncinya cuma itu, keadilan. Satu rasa sepenanggungan. Sama kita merasa kenapa kita bersatu, karena kita sama-sama dijajah. Dan yang kedua kita kita dapat keadilan. Udah itu aja. Dua kunci untuk bersatu ya. Sepenasib penanggungan, nah itu sudah kita alami, yaitu kita sama-sama dijajah. Nah, sekarang yang hilang dua lagi guys. Satu lagi yang hilang guys, yaitu ketidakadilan. Yang keadilan itu yang hilang itu. Sekarang adalah muncul ketidakadilan sehingga Timur-Timur dan Papua mau lepas. Timur-Timur lepas, Papua mau lepas itu guys. Itu karena ketidakadilan. Jadi dulu kita sudah senasib penanggungan, maka kita bersatu. Faktor kedua kita sekarang nggak punya guys, yaitu keadilan gitu. Makanya lepas Timur-Timur dan Papua mau lepas. Jadi sekali lagi saya dua kuncinya. Yang satu kita udah punya, yaitu senasib penanggungan. Di balik kita sama-sama jajah, kita udah punya. Itu menjadi kita bersatu ya, ingat. Itu menjadi kita bersatu. Bukan ini tadi, bukan ya. Tapi karena kita senasib penanggungan. Yang kedua, karena kita kurang bersatu, kita nggak kuat. Coba bayangkan ya. Coba ntar. Apa logika ya? Nah gini, siapa yang logika ya? Nih, coba Anda bayangkan ya. Kalau kita bersatu, coba. Anda tahu rumusnya ya. Bersatu kita kuat, bersatu kita teguh. Coba kita bersatu. Kenapa mereka ini semua bersatu guys? Karena untuk melawan penjajah itu perlu persatuan. Karena kita nggak mungkin melawan penjajah sendiri kan? Nggak mungkin. Ingat dulu ya. Tengku Umar melawan penjajah sendiri di Aceh. Pangeran di Jawa sendirian. Apalagi Imam Bonjol sendirian. Siapa lagi? Sunan di Prasat sendirian. Kita kalah penjajah guys. Karena nomor satu itu. Jadi kita waktu itu melawannya masih per daerah. Nah, makanya mereka sadar. Nggak mungkin kita menang kalau kita nggak bersatu. Itu. Jadi waktu itu dorongan bersatu itu bukan karena ini. Bukan. Tapi kalau kita sama-sama dijajah. Dan kita harus menang melawan penjajah dengan cara bersatu. Ya kan? Kalau kita bersatu ya, kita kuat. Diserang NTT, Sumatera bantu. Diserang Sumatera, NTT bantu. Ya, saling membantu guys, gitu. Paham ya, saya katakan ya. Jadi Gasepilo ini apa nggak ngerti akan hal itu, logikanya. Ya, kenapa kita waktu itu perlu bersatu dan harus bersatu? Bukan karena hal ini, bukan remeh-temeh gini, tapi karena kita ya harus bersatu untuk melawan penjajah guys. Kalau kita nggak bersatu kita kalah, dan dibuktikan dahulu kita kalah terus. Kenapa? Karena nggak bersatu para pahlawan kita. Pangeran Diponegoro sendiri, siapa? Coba ada satu komando, coba dulu Pangeran Diponegoro memandai semuanya. Udah menang kita guys, tapi kan tidak, kita pecah belah. Bahkan Belanda tahu itu, Belanda meletakkan politik pecah belah. Di pecah belahnya kita, antara kerajaan dengan rakyatnya gitu kan, dengan raja gitu. Ini sekali lagi kita bersatu tuh karena kita tahu Belanda politiknya adalah pecah belah, adu domba ya, adu domba Belanda itu. Saya nggak tahu nih adu domba nih diambil dari karena mereka membawa Injil gitu kan, mereka memakai kata domba gitu kan, nggak tahu juga saya. Yang penting adalah politik Belanda adu domba ini tentu bisa jadi inspirasinya dari ajaran mereka, gospel itu tadi guys, yang mau mereka misinya mereka sebarkan guys. Merasa hebat itu karena andil orang Kristen memperjuangkan negara yang satu untuk semua, undang-undang yang satu untuk semua, tidak ada yang di atas dan tidak ada yang itu jasa orang Kristen gitu ya, hebat sekali guys ya. Ingat macam Pancasila Undang-Undang Dasar itu umat Islam loh. Mereka ini hanya mau merubah guys, ingat itu ya. Yang merancang umat Islam mayoritas Pancasila Undang-Undang Dasar gitu kan, yang berkorban darah harta semua umat Islam. Yang merancang Pancasila Undang-Undang Dasar umat Islam, mereka hanya kerjanya apa? Hanya mengancam memaksa guys. Mereka pula dikatakan paling besar gitu. Luar biasa guys kepilih ini gitu. Udahlah nggak ikut berjuang dulu gitu kan. Kalau berjuang pun paling dikit, cuman nggak sebanyak darah umat Islam yang tertumpah ya kan. Lalu ketika mau merdeka mereka pula yang merasa lebih berhak gitu kan. Luar biasa nih guys kepilih ini. Jadi saya katakan ini adalah minoritas nggak tahu diri namanya ini. Di bawah itu desakannya orang Kristen. Oleh karena itu, hanya dalam waktu yang singkat, sekalipun Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Wijoyo paling menginginkan pendirian negara Islam,
dalam waktu relatif singkat demi keutuhan negara yang seperti ini, mereka langsung menyepakati. Oke, Cik Basari langsung menyepakati. Jadi kalau misalnya Muhammadiyah tuh waktu itu mau mendirikan negara Islam ya, dan dia mau ngalah gitu kan, jadi ada yang tidak mau kayak Karl Muzakkar, Kartosuwiryo gitu kan. Jadi intinya gini loh, apa saya katakan ya, gini loh guys ya. Waktu itu coba kalau kita nggak setuju itu, coba kita bayangkan ke balik sejarah kita nggak setuju ya. Berarti kalau gitu yang dari Kristen misalkan diri gitu, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Akan diperangi seperti Karl Muzakkar itu, Kartosuwiryo, paham nggak? Kalau dulu mereka ini nggak mau bersatu ya mereka ini akan diperangi orang Kristen ini, orang Hindu Buddha nih. Seperti mereka waktu itu TNI memerangi Kartosuwiryo dan Karl Muzakkar, logikanya. Jadi mereka ini nggak punya alasan untuk berpisah guys, nggak bisa. Kalau berpisah pasti akan diperangi oleh TNI gitu. Coba buktikan itu Kartosuwiryo dengan Karl Muzakkar kan mereka mau jadi gini guys ya. Ada yang mau gabung, ada yang mau pisah ya. Mereka ini mau pisah juga nih Kristen sama Hindu Buddha nih ya, tapi tidak jadi karena saat mereka disepakati. Nah, tapi saat itu mengorbankan Karl Muzakkar, Kartosuwiryo yang mereka tentu masih pengen menekan negara Islam. Akhirnya apa terjadi? Karena kesepakatannya dengan orang Kristen dengan Hindu Buddha, Kartosuwiryo diserang sama padahal mereka itu adalah awalnya mereka ngalah gitu kan. Jadi dia lagi tuh guys, kebalikannya. Kalau waktu itu yang sepakat adalah tidak dihilangkan itu ya kata itu yang diperangi adalah orang ini karena mereka misalkan gitu. Dan terbukti adanya dulu pembahasan pembebasan Irian gitu kan, karena mereka nggak mau gabung guys gitu. Di OPM memberontak diperangi kan, memberontak diperangi. Siapa yang memberontak akan diperangi guys. Jadi kalau waktu itu ya ini nggak sepakat ya, nggak ada jalan lain guys, mereka akan diperangi ya. Orang-orang Kristen Hindu Buddha yang nggak mau gabung itu kan diperangi. Seperti waktu itu mereka memerangi Karl Muzakkar, Kartosuwiryo yang nggak mau gabung, dan memerangi siapa? Sekarang itu GAM, OPM, gitu kan, Fretilen di Timur gitu. Jadi waktu itu adalah mereka ini nggak punya opsi. Mereka sadar itu, tapi gayanya aja mengancamkan ancaman dengan ancaman dan dengan ancaman dan pemaksaan. Pada faktanya kalau mereka tidak gabung, ya mereka akan diburu gitu. Seperti Karl Muzakkar dan Kartosuwiryo diperangi gitu guys, gitu loh. Jadi mereka tidak akan berani gitu. Orang-orang ini akan berani. Mereka bisanya hanya mengancam dan memaksa. Tapi kita baik hati ya kita. Dia bayangkan ya betapa rugi kita. Kita banyak rugi guys ya. Saya terangkan ya. Kita singkatkan ya. Kita rugi pertama kita ngalah sama mereka. Ya mungkin pertama kita ngalah gitu. Ya mereka menang di situ karena kita ngalah gitu kan. Nah kedua ya saudara kita pula kita perangi, yaitu Karl Muzakkar dan Kartosuwiryo gitu. Paham nggak? Jadi kita malah bukannya merangkul saudara kita Kartosuwiryo dan Karl Muzakkar yang tadi itu memang negara Islam ya, kita malah merangkul orang Kristen dan Hindu guys. Luar biasa itu. Kita malah membantai saudara kita sendiri, yaitu Kartosuwiryo dan Karl Muzakkar yang tidak tercapai kesepakatan gitu, bikin mendirikan negara Islam guys. Ini luar biasa ini, ya kan? Nah, padahal fakta sekarang malah mereka yang lepas itu Timur guys, ya. OPM masih begitu juga sekarang gitu. Jadi kita banyak ruginya guys ya. Coba dulu kita menerima Karl Muzakkar, Kartosuwiryo gitu, ya kan? Toh Timur lepas juga, toh OPM juga masih ada sekarang gitu guys, ya kan? Dia apa bedanya dulu gitu, ya kan? Jadi itulah guys, kita harus melihat secara menyeluruh gitu, bagi kita paham geopolitiknya seperti apa. Oke, kita harus menjadi satu negara yang adil untuk semua, menjadi negara yang besar. Ya adil nggak tuh? Umat Islam memakai syariat dari bukan Islam, adil nggak tuh? Saya katakan. Umat Islam pakai syariat bukan Islam, adil nggak tuh? Kami yang umat Islam harus pakai syariat Islam itu ya, karena itu Tuhan kami ngatur memakai syariat bukan Islam. Bahkan KUHP itu adalah syariat, jelas-jelas syariat buatan dari penjajah Belanda yang kafir.